Oke. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan yang di rumah. Shalom semuanya, apa kabar? Hai. Lambain tangannya dong, biar kakak Mia tahu. Oh iya, ada yang melambai ya. Kakak Mia mau tanya nih, apa kabar semuanya? Coba kakak dengar, apa kabar semuanya? Sehat. Sehat, sehat. Oh, sehat. Luar biasa. Yes, yes. Iya, kakak Mia tahu semuanya kabarnya baik-baik saja. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai ibadah online kita, pertama-tama duduk yang rapi, siapkan Alkitabnya, dan siapkan persembahannya. Oke? Adik-adik semua siap memuji Tuhan? Ayo keluarin suaranya. Siap memuji Tuhan? Siap. Oh, terima kasih. Siap memuji Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk ke ibadah kita, mari kita mengangkat pujian kita terlebih dahulu. Tanganku kerja buat Tuhan. Semua ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekali lagi adik-adik ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga, upahku besar di surga. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menyambut firman yang akan dibawakan oleh Kakak Masda, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus kepada kami semua anak-anak sekolah minggu, gereja GKPS Balikpapan, baik yang ada di rumah, baik yang ada di gereja ini saat ini. Kami mengucap syukur bahwasanya Tuhan masih memberikan kami semua kesehatan sehingga kami semua bisa mengikuti ibadah online yang baru pertama ini diadakan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Terima kasih Bapak di syurga, biarlah kuasa Tuhan yang bekerja atas semua, baik yang melayani, baik adik-adik yang di rumah, bahkan sound system kami tidak punya kuasa, tapi kami percaya Tuhan Yesus punya kuasa untuk memberikan yang baik di dalam pelayanan kami, sekolah minggu, remaja GKPS Balikpapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan yang menyertai kakak Masda agar setiap firman yang disampaikan bisa menjadi kekuatan yang baru untuk kami adik-adik sekolah minggu dan kami kakak-kakak sekolah minggu yang mendengarkannya juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa yang kami alaskan melalui anak-Mu Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama yang percaya katakan amin. Amin. Terima kasih Kamia sama Kak Novi. Halo adik-adik, selamat pagi. Boleh unmute dulu. Ayo coba dibuka dulu itu, kakak mau dengar suaranya. Ya ditekan yang gambar kayak mikrofon itu. Bisa dari kita enggak Bang Opcan? Kita yang handle. Unmute sama mute-nya. Bisa ya? Halo semua adik-adik. Halo Pak Pasca. Halo, yang remaja mana nih? Kak. Yang remaja mana? Halo Kak. Halo Kak. Tangannya mana? Siap ibadah ya. Halo siap ibadah.
Oke, kalau siap ibadah, Alkitab berarti harus siap. Itu modal perang kita. Alkitabnya mana? Ayo, yang mau lari ngambil Alkitab boleh. Alkitabnya tunjukin. Kalau kelas kecil nggak apa-apa ya. Mana? Kak Seril, Alkitabnya mana? Ayo tunjuk. Oke, mana lagi? Gwen sudah Oke, kakak. Gwen aja sudah ngambil ya. Badan belum bisa baca ya. Nggak apa-apa. Udah bisa baca Gwen kok. udah bisa baca nih. Udah kelas 1. Ayo, sudah? Oke, adik-adik. Udah semua ya. Kakak mute ya sekarang ya. Ayo, kakak minta tolong di mute dulu. Sekarang waktunya mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa, lipat tangannya. Kita berdoa. Bapa di surga, sebentar kami akan mendengarkan dan belajar akan firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami supaya kami mampu mengerti dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Oke. Firman Tuhan kita hari ini diambil dari Matius. Matius 13. Matius 13. Ayat, pendek aja nih Dek ya, ayat 32 sampai 33. 32 sampai 33. Oke, sudah dapat semua? Kalau sudah dapat, boleh jempolnya. Dapat ya? Oke, sip. Bukanya Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka, hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Oke, itu firman Tuhan kita hari ini, pendek memang, tapi sangat kakak pribadi sangat diberkati. Jadi banyak cara yang dilakukan Tuhan Yesus ketika memberitakan firman Tuhan, ketika menceritakan, mengajarkan tentang kerajaan surga atau kerajaan Allah. Dan salah satunya Yesus menggunakan perumpamaan. Nah, perumpamaan yang dipakai itu tidak yang besar-besar, tetapi perumpamaan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Waktu itu adalah masyarakat penduduk Israel. Jadi yang dekat, jadi Tuhan Yesus waktu itu mengambil benih, contohnya itu benih biji sesawi dan ragi. Ya, oke, kita mulai dari biji sesawi. Biji sesawi, nih kakak kasih contoh ya. Biji hilang, tunggu sebentar ya. Kakak ambilkan. Ya. Jadi kalau kakak baca dari Wikipedia, biji sesawi itu diameternya 1 mm. Nih ya, kecil sekali. Kakak bandingkan sama uang koin kita yang 100 rupiah. Kakak bandingkan sama, kebetulan tadi ada dikasih kakak-kakak, kakak minta cari ada punya koin yang lebih kecil enggak? Oh ada kak, aku punya koin mata uang negara lain lebih kecil. Kecil banget ya. Ya, tapi jangan salah deh, Dek. Kecil-kecil gini kalau dipelihara, dirawat, biji sesawi ini bisa tumbuh seperti pohon itu yang sampai 3 meter. 3 meter itu kakak 152. Berarti kalau 3 meter ya kurang lebih 2 kali lipatnya kakak ya tingginya gitu. Lalu daunnya dia itu bisa diambil jadi sayur. Bijinya bisa dipakai buat rempah-rempah sama minyak-minyak. Dan bahkan di Alkitab dibilang burung-burung pun bersarang di cabang-cabangnya. Ya, coba kakak minta tolong Kak Leo, coba baca lagi
ayat yang 32. Yang keras ya, Dek. Ayo baca, Dek. Cleo, ada Cleo kan? Boleh dibaca, Dek, dibuka dulu itu mikrofonnya, ayat 32. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Lanjut. Itu daripada sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Oke ya, itu biji sesawi. Hebat ya, kecil aja dia. Sekarang gimana? Kalau ragi gimana, Kak? Ragi itu contohnya seperti ini. Ragi itu seperti ini, kecil sekali. Serbuk. Ya, tunggu ya. Ya, kecil sekali nih ragi. Biasanya kalau mama-mama di rumah, mama adik-adik, kalau buat kue, buat roti, pasti ada ragi di rumah. Nanti kalau habis ibadah, minta sama mamanya, Mak gimana sih Mak? Lihat ragi itu, gitu ya kan? Nah, itu ini ragi. Ragi ini dipakai buat kue, butuhnya itu sedikit aja, tapi sedikit aja dicampurkan di adonan, tapi hasilnya itu seperti kayak roti mengembang gede, ya, dan rasanya itu gurih dan renyah. Nah, kalau dibilang di Alkitab tadi itu dibilang tiga sukat, tiga sukat itu sekitar 30 kilo, dan dia cuma butuh beberapa sedikit aja ragi, maka adonannya itu akan menjadi mengembang, ya, hebat ya, ragi yang serbuk kecil begitu aja bisa. Nah, itu dari biji yang kecil tadi menghasilkan pohon yang besar dan tinggi. Dan sedikit ragi itu mampu membuat kue atau roti menjadi enak, mengembang dan renyah. Demikian juga adik-adik tentang kerajaan surga. Ya, kerajaan surga, kerajaan Allah itu dimulai dari pelayanan Tuhan Yesus dalam memberitakan kerajaan Allah. Tuhan Yesus kecil, sendiri, tidak terlihat, ya, ragi yang tidak terlihat. Namun dalam perjalanan Tuhan Yesus berkembang bersama dengan 12 para murid-muridnya. Setelah itu berkembang lagi dengan sekelompok kecil orang-orang percaya. Dan kakak-kakak sekolah minggu yang di sini, adik-adik yang di rumah, orang tua, opung, tulang dan tulang, udah nang udah, itu adalah bukti nyata bahwa firman Tuhan pun, bahwa kita adalah hasil-hasil dari pemberitaan firman Tuhan. Ya, kakak waktu ini mengingat lagi, gila ya, dari sesuatu yang gak ada loh, cuma Tuhan Yesus sendiri baru berkembang, dan itu terjadi di ujung dunia sana yang jauh banget, tapi sampai di Balikpapan, sampai di sini, sampai di GKPS, sampai di sekolah minggu, di remaja, kita mengenal, kita hanya nggak mengenal, tetapi kita percaya dan kita beriman kepada Tuhan Yesus. Ya, demikian juga anak-anak Tuhan saat ini. Walaupun kita masih kecil, kita juga bisa memberikan dampak yang besar bagi orang-orang di sekitar kita. Ya, dengan cara memperlihatkan bahwa iman kita kepada Yesus. Ya, coba gimana caranya? Atau gimana caranya memperlihatkan iman kepada Yesus? Atau kayak gini, perkenalkan, saya orang Kristen. Perkenalkan, saya pengikut Yesus. Apa gitu? Nah, coba sekarang adik-adik coba unmute, kakak ingin tahu bagaimana caranya adik-adik, kakak-kakak kita semua menampakkan bahwa tanpa harus kita menyatakan, menuliskan gede-gede di sini, saya orang Kristen, saya pengikut Yesus, tanpa harus berbuat seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Boleh responnya buat adik-adik. Kalau mau respon bantu unmute ya. Ayo, gimana contohnya sebagai anak-anak Tuhan supaya memperlihatkan bahwa saya
itu adalah pengikut Yesus, bahwa saya beriman kepada Yesus, bahwa saya percaya kepada Yesus. Bagaimana contohnya? Ayo, tidak ada yang salah ya. Siapa ini? Siapa? Atau kakak pilih nih? Kakak pilih ya. Oke, buat Bang Jeremy, mungkin bisa kasih contoh satu aja. Gimana caranya? Apa rekini kok? Halo? Buat Bang Jeremy. Tolong open kamera ya katanya. Atau adik-adik yang lain yang bisa kasih contoh caranya. Membaca kitab, Kak. Baca Alkitab. Ini siapa ya? Itu sudah siapa tadi? Agak putus-putus ya. Yang bisa menerima dengan jelas, kakak ulangin lagi ya. Bagaimana cara kita sebagai anak-anak Tuhan memperlihatkan bahwa kita itu orang Kristen loh. Kita itu percaya loh sama Yesus. Tadi ada bilang baca Alkitab, apalagi? Ada lagi? Adel? Ayo, yang kelas kecil mungkin bisa dibantu orang tuanya. Udah nggak ada ya? Oke. Jadi contohnya tadi benar, salah satunya itu baca Alkitab. Lalu ada juga tetap berdoa. Lalu patuh kepada orang tua. Saling mengasihi dengan teman dan saudara-saudara. Nah. Oke ya. Jadi tadi kakak ulang, contohnya bagaimana kakak-kakak kita memperlihatkan iman kita kepada Yesus ya. Tadi ada bilang baca Alkitab, tetap berdoa, patuh kepada orang tua. Itu bisa juga kita saling mengasihi dengan teman dan saudara. Ya, semua yang kita lakukan itu, kakak percaya itu akan membawa dampak buat orang-orang di sekitar kita. Bawa dampak buat orang tua, bawa dampak buat kakak, adik, teman. Tes, kakak percaya apa yang adik-adik kerjakan itu pasti akan berdampak. Orang di sekitar adik-adik akan melihat dan pasti akan meniru. Oh, apa yang dikerjakan adik-adik itu semua baik. Dan saya juga mau ikut kayak dia. Nah, itu berdampak ya. Lalu buat adik-adik yang remaja, kakak punya pertanyaan nih. Bukan pertanyaan ya, refleksi aja. Kira-kira apakah iman kita ada sebesar biji sesawi yang tadi tuh ya, yang kecil banget ini. Ya, apakah kita punya, bukan hanya buat adik-adik remaja, buat kakak-kakak guru sekolah minggu, mungkin juga buat orang tua yang saat ini menemani adik-adik kami yang kelas kecil, ya apakah kita mempunyai iman seperti biji sesawi ini? Kecil sekali ya, kecil banget. Ya, tak ada biji, tidak ada benih, maka tidak ada pohon. Tanpa iman juga kita tidak akan menghasilkan sesuatu. Biji, benih,
tidak akan tumbuh jika kita tidak rawat dan pelihara. Begitu juga dengan iman kita. Kita sudah menerima kebenaran firman Tuhan yang dari zaman dulu sampai ke sini. Sampai dari opung kita, mungkin dari buyut-buyutnya kita udah menerima. Kita udah beriman kepada firman Tuhan. Tapi iman itu sendiri harus dirawat, harus dipelihara. Sehingga iman kita itu juga berkualitas. Bagaimana caranya iman kita berkualitas atau berdampak buat orang lain? Ya seperti tadi yang Adik-adik bilang, baik dengan baca Alkitab Kak, betul. Dengan berdoa tiap hari, patuh kepada orang tua, rajin belajar, rajin melakukan firman Tuhan. Ya, hal-hal itu jika kita lakukan dengan terus-menerus dan disiplin, maka itu akan membawa dampak bukan hanya kita, tapi juga buat adik-adik, khususnya adik-adik remaja ya. Karena adik remaja pasti sudah lebih banyak pergaulannya, pasti itu juga akan membawa dampak yang baik buat teman-teman, buat orang tua, buat keluarga di sekitar. Ya, Kakak percaya semua apa yang kita lakukan akan membawa perubahan yang baik. Ya, membawa perubahan baik buat di sekitar kita. Ya, itu aja renungan firman kita hari ini. Dan sebelum kita menutup, Kakak, kita sama-sama mari membuka ayat hafalan kita dari 2 Korintus 6. 2 Korintus 6. 2 Korintus 6 ayat 1. Dua Korintus 6 ayat 1. Oke. Sudah dapat semua ya? 2 Korintus 6 ayat 1 kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Oke, amin. Mari kita berdoa, lipat tangannya. Tutup matanya buat adik-adik kelas kecil, Kakak cek dulu ya. Adik-adik kelas kecil tutup matanya. Ayo Kakak cek, Kakak bisa lihat dari sini. Ayo Kakak Selin tutup matanya. Ayo Kakak Selin tutup matanya Dek. Kakak bisa cek yang ada videonya. Ayo tutup matanya. Tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur Bapa untuk kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur Bapa bagaimana Engkau mengingatkan kami Bapa sebagai anak-anak sekolah minggu, sebagai remaja, sebagai guru-guru sekolah minggu, juga sebagai orang tua. Kami boleh berdampak Bapa bagi lingkungan kami, bagi orang-orang di sekitar kami Bapa. Melalui Bapa kami semakin Bapa bergantung kepada Engkau, mengandalkan Engkau saja dalam kehidupan kami. Biar Bapa semakin hari kami juga boleh tetap semangat Bapa untuk tetap berdoa, untuk tetap membaca, melakukan firman-Mu Bapa, sehingga kami pun boleh mempunyai iman yang berkualitas Bapa, iman yang bisa dicontoh Bapa, ditiru oleh orang lain. Terima kasih Bapa, ini kami mau serahkan Bapa ibadah sekolah kami berikutnya, selanjutnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, saatnya kita mengumpulkan persembahan kita. Ayo, sambil kita nyanyi bersama-sama ya. Yesus menginginkan daku bersinar bagi Dia. Kalau ada Alkitabnya di rumah, dibuka dari Kidung Jemaat. Berapa tadi? 424, Kidung Jemaat 424. Ayat 1 sama 4, oke? Kita siap? Siap memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan? Angkat tangannya dong, lambai. Ayo melambai dong. Aku belum, Kak. Ya, sebelumnya kita sama-sama juga dong. Angkat persembahannya. Kita ngomong sama-sama, hubere doon, hubani harajaon ninai bata, oke?
Angkat tangannya semua persembahannya. Angkat. Kakak mau ucapin 3, 2, 1 nanti ngomong semua ya. Oke. Angkat semua. 3, 2, 1. Yang kencang suaranya. Hubere doon hubani harajaon ninai bata. 3, 2, 1. Angkat semua. Humbani harajaon ninai bata. Ya, sambil kita kumpulkan persembahan ya. Kita angkat pujian kita bersama-sama. Semua bersinar, bersinar, bersinar. Itulah kehendak Yesus, bersinar, bersinar. Aku bersinar terus. Ayat 4. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya hingga di sorga ku hidup senang bersamanya. Bersinar semua, bersinar, bersinar. Itulah kehendak Yesus, bersinar, bersinar. Aku bersinar terus, bersinar sekali lagi, bersinar, bersinar. Itulah kehendak Yesus, bersinar, bersinar. Aku bersinar terus. Adik-adik, mari kembali kita mau menutup persembahan, menutup ibadah kita. Kita berdoa, buka tangannya, tutup matanya. Oke ya, kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur Bapa untuk penyertaan-Mu buat kami. Kami mengucap syukur Bapa untuk ibadah singkat kami Bapa di awal tahun ini. Kiranya Bapa ini boleh menjadi permulaan kami Bapa, untuk kami tetap semangat Bapa melayani di tengah-tengah keterbatasan kami Bapa, baik itu sekolah minggu, keterbatasan adik-adik kami Bapa untuk hadir. Bapa kiranya boleh tetap memberikan kami semangat Bapa. Kami juga mengucap syukur untuk teknologi, untuk peralatan multimedia yang sungguh kami boleh pakai Bapa, untuk kami juga tetap berhubungan Bapa, tetap melayani adik-adik kami Bapa di rumah. Bapa terima kasih Bapa juga untuk pujian firman Tuhan yang kami boleh naikkan kepada Engkau. Kiranya itu Bapa boleh menyenangkan Engkau Bapa. Kami juga membawa persembahan kami Bapa. Kiranya Engkau pakai persembahan ini Bapa untuk memperluas kerajaan-Mu Bapa, sehingga sungguh Bapa banyak melalui persembahan ini juga kebenaran firman-Mu juga boleh sampai Bapa di ujung bumi Bapa. Bapa terima kasih Bapa. Kami juga memohon Bapa untuk pimpinan-Mu buat adik-adik kami juga selama di rumah, berikan mereka juga kesehatan dalam belajar juga, mereka masih daring Bapa, biar Bapa mereka juga tetap giat Bapa. Terima kasih, kami juga berdoa buat pekerjaan orang tua kami, orang tua adik kami juga. Kiranya Kau menyertai mereka Bapa untuk setiap pekerjaan mereka Bapa. Terima kasih Bapa, ini kami ampunkan setiap dosa-dosa kami Bapa yang disengaja dan tidak disengaja. Mari adik-adik sama-sama kita berdoa. Oh Yesus Hasomani. Boleh di unmute ya Kak Opcan. Mari sama-sama adik-adik berdoa ya Oh Yesus Hasomani. 1, 2, 3. Oh Yesus Hasomani. Nami Hagano. Pasadao Nami. Setorang Gono.
Ronaldo yang menani Salahkan Musa Rupama Samanani Tuhan Hari Ujah. Amin. Orang Age Hujah. Amin. Mari sama-sama Dedek kita menyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima Terus gini Kak. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Dadah kakak. Ada yang Dadah Kevin. ada Dadah kakak. dengar dulu enggak? Dibuka dulu Dek. Oh, mau difoto ya? Leo dengar jelas enggak Dek? Leo Iya, dengar dengan jelas? dengar. Dengar. Kak Gwen dengar jelas enggak Gwenat? Dengar kak. Dengar. Gisel, Angie? Dibuka Dek, dibuka yang gambar ya. Jelas Kak, jelas. Hah? Dengaran jelas. Dengar ya. Tasi, semua dengar ya Dek? Dengar Oke, Kak. terima kasih adik-adik. Minggu depan kita akan ibadah lagi, tapi mungkin kelasnya akan dipecah. Ya, jadi kelas kecil sendiri, kelas besar sendiri, kelas remaja sendiri. Ya, tapi nanti kakak-kakak sekolah minggu akan menginfokan selanjutnya ya di BDS ya. Oke adik-adik, selamat hari Minggu semua. Dadah. Minggu Kak. Dah. Kakak udah Selamat hari Minggu kak. Dah gue. Selamat hari Minggu kak. Dadah. Dadah Celin, dadah. Celin, Itu sama kan teman-temannya. Michelle. Celin. Dah gue. Dadah Ben gitu. Celin kata Ben. Nah, ketemu minggu depan lagi, Kak. Lebih sukacita lagi, oke? Oke Oke, kakak. lambaikan tangan dong kalau oke dong. Mana Sasi nggak mau melambai itu. Berarti dia nggak kasih. Dadah. Tuhan Yesus berkati adik-adik. Bye-bye. Korneta nih. Dah Kerneta.